Saya praktis pernah hampir 2 tahun. Ini cerita nyata ini, hampir 2 tahun. Karena tugas berat dari bapak yang ngaji Ibnu Aqil itu, 2 tahun nyaris saya tidak pernah tidur malam. Tidur itu setelah subuh. Karena apa? Harus mutolaah dari berbagai kitab. Tapi semua itu karena hobi saya itu hobi musik. Ya, ini penting saya sampaikan. Saya kalau ketika mutolaah itu ya ada musik yang saya dengar, dan saya musiknya musik radio, bukan kaset atau apa, radio sambil mungkin ada informasi, dan radionya radio Australia sama BBC London, radio Australia itu kan, sama BBC London ada informasi, ada musik, itu selalu saya dengar terus, dan itu pun suaranya juga nggak jelas karena SW bukan FM. SW itu suaranya bergelombang, kadang jelas, kadang tidak, kadang berisik dan sebagainya. Tapi saya menikmati sambil mutolaah. Itu 2 tahun nggak bisa tidur. Karena apa? Saya dituntut harus bisa membaca di depan santri, khususnya kitab Ibnu Aqil. Ini kesan saya kepada bapak yang luar biasa, dan pada akhirnya saya secara pribadi sedikit memahami, saya katakan sedikit memahami fikih, sedikit memahami nahwu. Ya, ketika saya belajar mutolaah sendiri itu. Nah, ini lagi, satu lagi. Ketika saya sudah merasa, sudah ngaji Ibnu Aqil itu oleh bapak sudah dianggap mumpuni gitu ya. Langsung setiap ba'dal asar, saya dapat PR lagi sama bapak. Apa itu sorogan kitab Manhajul Qawim atau Minhajul Qawim atau Manhajul Qawim. Saya dikasih iki Mauhibah Dzil Fadl. Kalau bapak dulu nyebut Mauhibah, tapi ada yang sekarang Mauhabah Dzil Fadl, Hasyiah At-Tarmasi. Iki, masya Allah, saya harus mutolaah lagi. Tapi alhamdulillah ada buku referensi Mauhabah Dzil Fadl atau yang sekarang terkenal Hasyiah At-Tarmasi, karangannya Mbah Mahfud, karangannya si Mbah Di. Saya mutolaah pakai itu setiap malam lagi, 1 tahun lagi. Tapi ini agak bisa tidur lah. Karena apa? Setelah asar saya harus nyorok. Saya harus nyorok sama bapak. Nah tentu luar biasa memang bapak mendidik, memberikan bahkan agak memaksa gitu. Kalau saya bila katakan itu ada thoriqatul ijbar, dipaksa saya untuk belajar mandiri. Tentu ditasheh sama bapak. Ini. Nah, yang terakhir, saya merasa khusus yang sorof termas loh ya, sorof termas yang kelas istiqdat, yang julid 1 itu, insya Allah mulai bina salim sampai bina lafif terakhir, lafif mafruq, saya masih hafal sampai sekarang. Itu hikmahnya. Bina salim nomor 6 hasibah yahsibu, saya masih hafal. Lafif mafruq walayali, itu masih hafal. Bina nakis roma yarmi waza yalzu, insya Allah. Itu hikmahnya. Padahal itu sorof itu kunci bahasa Arab. Bagaimana Roma kok yarmi bukan yarmu? Kalau ghoza yaghzu tidak boleh, ghoza yaghzi nggak boleh. Itulah pendidikan bapak pada saya.